Halo teman-teman semua, terkait launchingnya aplikasi Fitup 3.0, permasalahannya itu ada di tangan SWI untuk proses peluncurannya. Pokoknya untuk peluncuran aplikasi, untuk peresmiannya itu ada di tangan SWI. Nah, pihak manajemen sendiri sudah mengaku bahwa mereka sudah ready, sudah siap, tinggal tunggu sekarang itu pertemuan dengan SWI ini. Nah, itu yang nanti akan menentukan kapan Fitup ini akan melaunching atau meluncurkan aplikasi yang terbaru, yakni Fitup 3.0. Nah, oke. Nah, terkait legalisasi dari SWI, normalisasi ada 5 poin, 3 sudah beres, tinggal 2. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ingat legalisasi itu, masalah legal standing itu adalah masalah status yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika Anda bangun sebuah perusahaan, Anda lupa, ada administrasi Anda lupa, atau ada prosedur yang nggak sesuai, otomatis Anda ilegal. Nah, begitu juga dengan perusahaan ini, begitu juga dengan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini punya dua hal yang menjadi permasalahan yang seharusnya itu kalau bisa tuh dari dulu biar diperbaiki lebih awal. Nah, 2 poinnya itu sistem jual beli poin dan sistem member get member. Nah, tentang sistem jual beli poin ini sudah beres ya. Yang butuh poin beli ke perusahaan, yang mau jual poin juga jual ke perusahaan. Itu yang disebutkan oleh Pak Tonggam sendiri. Nah, sekarang jual beli poin ini sudah nggak ada masalah, tinggal pakai jasa pihak ketiga, virtual account perusahaan beres. Nah, yang jadi masalahnya adalah poin pertama, Fitup punya sistem referral yang belakangan ini baru dijelaskan oleh pihak regulator kalau sebenarnya tidak boleh ada sistem referral untuk perusahaan jasa advertising seperti Fitup ini. Kenapa nggak dari dulu? Fitup awal launching 15 April itu juga karena ada izinnya, ada PSE-nya. Kalau mau dipermasalahkan seharusnya jangan sekarang, tapi dari dulu biar bisa berbenah lebih awal. Nah, mungkin begitu seharusnya yang perlu kita evaluasi, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang lain yang kita bisa lihat nanti sesudahnya. Sekarang begini, sistem untuk member-member, sistem referral itu nggak diperbolehkan kalau belum upgrade e-commerce. Nah, jadi ada kemungkinan ya kalau mau nih ya sebenarnya harusnya tunggu setelah upgrade e-commerce, lalu normalisasi ini jalan berbarengan gitu. Jadi sama-sama e-commerce dan advertising ini harus jalan sama-sama gitu loh. Nah, masalahnya tunggu e-commerce ini kita nggak tahu kapan izin e-commerce ini keluar. Nah, kita semua berharap yang terbaik, kita semua berharap dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang tercepat begitu ya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalahnya. Kalau teman-teman mau untuk cepat launching, normalisasi secepatnya, otomatis harus hapus referral tanpa e-commerce. Kalau mau advertising, jadi nggak ada yang dilepas. Intinya e-commerce dan advertising ini akan tetap dipertahankan oleh perusahaan. Tidak mungkin advertising ini dikorbankan karena jantung perusahaannya dari situ. Untuk e-commerce juga itu fase kedua itu lain lagi. Nah, tapi untuk tentang e-commerce, tentang advertising ini, untuk fase pertama ini, kalau mau cepat-cepat launching ke Fitup 3.0 sekarang, berarti harus normalisasi secepatnya tanpa e-commerce. Itu berarti harus hapus sistem referral. Anda mau Fitup tetap launching? Nah, karena akhir-akhir ini banyak banget nih member yang nyerang-nyerang bilang untuk mau kapan launching, banyak banget serangan yang ditujukan baik untuk pihak dari leader atau dari manajemen juga. Nah, sekarang kalau mau cepat launching ya hapus referral, itu juga bisa sekarang bisa aja sih untuk launchingnya, tapi normalisasinya harus launching 3.0 ini tanpa referral, peringkat dihapus, referral reward juga dihapus. Nah, semua orang akan jalankan tanpa referral, tanpa peringkat, mulai dari nol, mau advertising doang. Ya kalau dari pihak manajemen sih ya nggak apa-apa ya, kita member-member ini loh rela lepasin semuanya begitu aja mulai dari nol. Ya kan nggak mungkin. Nah, makanya satu-satunya cara adalah normalisasi berbarengan dengan e-commerce. Karena di satu sisi referral ini fase pertama kita sudah terlanjur menganut sistem fase kedua. Kita sudah terlanjur menganut sistem referral yang sebenarnya nggak boleh. Nah, sekarang karena sudah terlanjur menganut sistem itu, yang mau nggak mau kita harus menunggu e-commerce.
Nah, e-commerce itu sedang diurus perizinannya. Yang menjadi dilema manajemen sekarang ini adalah udah ditekan mikirin masalah perusahaan, mikirin masalah permintaan dari pihak regulator yang sangat rumit seperti ini, terus ditekan lagi dari member pengen cepat-cepat launching. Ya kita hargailah apresiasi teman-teman semuanya. Kita hargai apresiasi dan semangatnya untuk yang udah nggak sabar ya untuk menyambut aplikasi 3.0 ini. Ya, tapi kita teman-teman semuanya ini kita perlu kasih pengertian untuk teman-teman. Harap dimengerti bahwa Fitup ini manajemen di dalamnya itu juga orang. Nah, mereka bukan barang, mereka bukan robot, gitu ya. Mereka bukan sistem, tapi mereka ini benar-benar orang, manusia yang mengerjakannya. Mereka juga aktif berkonsultasi terus dengan Satgas Waspada Investasi, dengan pihak regulator juga untuk mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan yang sesuai dengan kegiatan kita. Ya karena kalau nggak begitu ya selamanya kita tetap berstatus ilegal, harus ada izinnya, kita harus patuh kepada pemerintah. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk member-member sudah tenang, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, ya kita semua yang join di Fitup ini kita punya tujuan. Satu tujuan kita yaitu kita ingin beroperasi dengan aman, tidak lagi diserang-serang oleh haters. Kita ingin beroperasi dengan apa ya, dengan status yang legal, yang dilindungi, benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Nah, selama ini apakah nggak dilindungi? Ya, sebenarnya ada sih pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Saya bisa kasih pernyataan balik bahwa sebenarnya dari awal itu PSE sudah ada gitu. Banyak banget yang kaitkan dengan snack video. Nah, snack video itu dari awal emang nggak ada PSE-nya, nggak ada izinnya, makanya ilegal. Nah, untuk urus PSE-nya itu kan nggak lama, 3 hari 4 hari paling udah selesai. Tapi Fitup ini dari awal launching tuh udah ada PSE-nya. Nah, cuman kemudian ada mungkin entah itu revisi atau apa, dikaji ulang, nah baru dicabut lagi belakangan. Nah kalau dari dulu nggak ada status yang ilegal kan ya kita semuanya juga mau join juga mikir-mikir, tapi karena statusnya sejak awal itu sudah legal, sudah sah, ya kita launching, kita jalankan dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh hati, karena kita pikir bahwa ini sudah ada garansi legal dan kita udah pasti bahwa kita akan berhasil di bisnis ini. Nah gitu ya untuk teman-teman ya. Jadi clear bahwa sistem yang untuk sekarang ini sistem referral, nah itu sebenarnya harus sejalan, harus tunggu e-commerce sebenarnya. Nah untuk tentang launchingnya juga, tapi nggak apa-apa, kita sekarang ada jadwal pertemuan dengan SWI itu mungkin sekitaran dari tanggal 12 kalau nggak salah, ada informasi itu dari tanggal 12. Ya bahkan ada yang bilang bisa pertemuannya bisa terus berlangsung, terus ada pengkajian ulang juga bisa sampai tanggal 19. Tapi kita nggak bisa mengklaim kapan yang pasti. Teman-teman mau dipepetin gimana pun untuk memberi kepastiannya itu cuma ada di SWI. Peluncurannya itu dari SWI udah. Jadi pemerintah, nasib Fitup ini ada di tangan pemerintah sekarang. Kita doakan yang terbaik untuk perusahaan ini sekarang. Kita yakin bahwa selama manajemen ini terus bergerak, terus berusaha untuk mengurus, Fitup pasti akan legal. Nah, bagi teman-teman yang mikir udah patah semangat, udah keluar dari grup, ya sudah biarkan saja. Karena ya nanti juga kalau udah launching ya balik lagi. Ya namanya juga perusahaan, ya Fitup ini akan memberikan value kepada setiap orang yang menjadi pengguna aplikasi ini. Nah, otomatis karena dibutuhkan, pasti siapapun akan pakai aplikasi ini. Nah, kita yakin bahwa kedepannya Fitup pasti akan berkembang di Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk perusahaan ini. Nah, satu kalimat untuk teman-teman semuanya. Fitup 3.0, let's go.